Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan membahas topik yaitu yang pertama tuh target itu apa sih ya, dan cara membuat target itu gimana ya. Terus yang kedua, rencana apa yang kita harus buat nih di bulan Ramadan. Terus bagaimana cara kita membuat rencananya. Yang terakhir, kita bagaimana tuh melaksanakannya rencana tadi sama targetnya. Bagaimana cara kita melaksanakan tuh biar rencana kita tuh terlaksana dengan baik, itu tercetak semua ataupun tercapai semua ya. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi nanti ya selanjutnya. Dan ini ada teman Ana yang menemani kita nih, yang udah hadir nih di podcast kita kali ini, yaitu yang bernama Bang Reza ya. Nah, Bang, menurut Bang Reza tuh target itu di bulan Ramadan tuh target tuh apa sih Bang ya? Target itu. Oke, berarti kita mulai dari yang dasarnya dulu berarti ya. Dasar Apa itu target ya? apa itu target? Sebelum kita masuk ke konteks Ramadan. Baik, menurut Anda target sendiri itu adalah cara kita membuat tujuan kita dalam mencapai dalam tujuan atau apa yang kita ingin raih, apa yang ingin kita capai dari satu bulan ini, atau dari dalam konteks Ramadan ini, dalam bulan Ramadan gitu. Misal kita punya target atau kita punya tujuan di bulan Ramadan itu pengen khatam 2 kali di bulan Ramadan, atau kita punya target seperti kita punya target menambah hafalan sampai satu per 2 juz ataupun yang lain sebagainya. Nah itu maksudnya sudah ke target ya, kita belum ngomongin rencana. Nah, target di bulan Ramadan sendiri itu gimana cara kita membuat tujuan kita, atau gimana cara kita membuat apa yang ingin kita raih, apa yang ingin kita dapatkan di bulan Ramadan ini gitu. Misal kalau dari Anda sendiri, target dari bulan Ramadan Anda itu pengen 2 kali khatam Quran, lalu Anda juga pengen nambah hafalan, ziyadah Quran itu seper 2 juz lah. Terus Anda juga pengen full puasa, full tarawih ya, itu juga bisa sih, tapi itu masuk target Anda gitu. Nah, kalau dari Anda sih kayak gitu sih. Menurut Syafiq gimana sih? Kan masih Syafiq punya metode, punya pendapat sendiri lah. Kalau menurut Anda sih Bang ya, menurut Anda untuk target itu apa itu target? Nah, menurut Anda target itu ya target yang kita buat selama Ramadan nih ya. Target tuh di bulan Ramadan tuh targetnya apa aja ya? Khatam 1 juz, khatam 1 kali di bulan Ramadan gitu, atau 2 kali khatam, dan atau kita membuat konten di bulan Ramadan. Salah satu target di bulan Ramadan. Nah, kita lanjut untuk selanjutnya, bagaimana cara membuat target itu sendiri. Menurut Bang Reza tuh membuat target tuh caranya gimana? Oke, pertanyaan bagus nih. Tadi kita udah bahas tentang apa itu target. Lanjut kita bahas tentang cara membuat target ya. Jadi ini kita harus pisahkan nih antara apa itu target atau pengertian dari target sendiri. Itu kita harus pisahkan dengan cara kita membuat target. Dan tahu setiap orang itu punya cara membuat targetnya sendiri-sendiri. Ya, ini juga tahu setiap orang punya pemikiran masing-masing lah istilahnya. Iya. Nah, kalau dari Anda sendiri ya, kalau menurut Anda pendapat pribadi Anda, cara membuat target adalah yang sering Anda praktekkan adalah Anda itu selalu ngebuat target langsung satu tahun gitu biasanya. Jadi 1 tahun ini Anda targetin mau dapat aja, mau meraih apa aja, mau ngapain aja, atau mau dapat apa aja kayak gitu. Nah, especially di bulan Ramadan itu Anda dipisahin antara yang target tahunan sama target Ramadan. Jadi biasanya di target tahunan itu Anda masukin satu folder khusus di mana itu fokusnya tuh di bulan Ramadan kayak gitu. Nah, untuk membuat target sendiri itu kita harus tahu nih kapasitas diri kita. Kalau kita pengen punya target, kalau kita pengen punya apa yang kita pengen raih, itu kita harus tahu kapasitas diri kita. Kita sanggupnya kayak gimana? Kita sanggup gak kalau punya target segini? Kita sanggup gak nanti kalau kita pengen dapetin ini dan lain sebagainya. Nah,
especially atau dalam konteks bulan Ramadan ini, Ane tuh biasanya ngebuat atau nulis semua hal-hal yang pengen Ane raih di bulan Ramadan, atau semua hal-hal yang pengen Ane dapatkan di bulan Ramadan. Misal kayak kalau Ane tuh hafalan setengah juz ya, terlepas dari Ane sanggup atau enggak, lalu khatam 2 kali, lalu mendengarkan ceramah tiap hari, terus full puasa, full taraweh dan sebagainya. Nah itu Ane buat tuh semuanya. Ane berutin dari paling atas nomor 1 itu ya yang paling penting puasa, full taraweh, terus lanjut ke ibadah-ibadah yang lain. Itu Ane semua tulis, Ane bikin list. Nah setelah itu, setelah Ane semua tulis, Ane lanjut ke sesi atau fase eliminasi. Menurut Ane itu fase eliminasi yang paling penting di sini, karena di fase eliminasi atau pengurangan ini kita bisa tahu nih ada target yang kita nggak bisa raih, ada juga target yang sanggup kita raih, ada juga target yang bisa kita paksakan untuk kita raih gitu. Misal tentang full puasa dan full taraweh, yaitu Ane percaya diri gitu buat bisa raih gitu. Nah tapi ada juga target yang nggak bisa kita raih nih, atau kita sadar dengan kapasitas kita gitu. Misal Ane pengen nambah hafalan 2 juz. Nah dalam setengah bulan atau bukan setengah bulan sih, dalam 15 hari atau 30 hari itu untuk setengah juz itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma ya kita ngelihat kapasitas kita juga, dan dari Ane pribadi itu Ane nggak punya kapasitas untuk cepat menghafal kayak gitu. Jadi beda dari yang lain yang mungkin kalian cepat banget menghafal 1 hari bisa 5 ayat dan sebagainya. Enggak, Ane tuh bahkan 1 hari 1 ayat pun Ane bisa paksain gitu. Ane harus paksain diri kayak gitu, karena ya ingatan jangka pendek Ane tuh itu benar-benar yang kayak apa ya, susah gitu, gampang lupa, gampang hilang lah ya ibaratnya kayak gitu. Nah di sini itu kan yang target tiada setengah juz itu bisa aja Ane dapetin, tapi itu harus Ane paksakan. Berarti kan itu udah masuk ke target yang bisa Ane paksakan untuk Ane raih gitu. Nah tapi di sisi lain Ane sadar kalau itu ya mungkin aja itu mustahil bagiannya, atau mungkin aja itu gak bisa tercapai. Maka dari itu Ane memutuskan untuk mengeliminasi target tersebut kayak gitu. Nah di lain hal itu Ane juga ada target-target lain yang Ane eliminasi kayak gitu. Misal bukan eliminasi sih, tapi kapasitasnya dikurangin, Ane turunin gitu. Nah, misal dari Ane tuh awal-awal Ramadan punya keinginan untuk 4 kali khatam. Cuma kan kalau 4 kali kan kebanyakan ya mungkin ya, Ane juga dulu mikirnya ya mungkin aja, tapi setelah Ramadan pertama, hari pertama, kayaknya nggak mungkin deh. Ane bahkan 1 jam aja cuma dapat 1 jam setengah, ya 1 jam aja Ane cuma dapat 1 juz gitu, dan itu benar-benar makan waktu gitu kan. Di lain hal Ane punya banyak kesibukan yang lain, punya banyak kegiatan yang lain, yang akhirnya Ane mutusin untuk ngurangin kapasitasnya, jadi 2 kali khatam per bulan Ramadan tersebut kayak gitu. Nah dari Ane mungkin yang tadi sudah saya sampaikan, cara membuat targetnya itu yang pertama adalah kita harus tulis semua target dulu, tulis semua apa yang kita pengen raih di bulan Ramadan. Lalu setelah itu kita baru eliminasi berbagai atau mengurangi kapasitas atau apa ya, intensitas lah istilahnya, intensitas dari apa yang kita raih kayak gitu. Nah setelah 2 ini selesai, itu nanti insya Allah kita bakal dapetin target-target yang mampu kita dapetin atau mampu kita raih di bulan Ramadan kayak gitu, yang benar-benar yang mungkin bisa kita usahakan untuk kita raih di bulan Ramadan kayak gitu. Mungkin dari Syafiq ada metode yang beda gitu. Untuk menurut Anda pribadi nih, cara membuat target itu kita pertama kita pikirkan dulu nih target kita apa dulu nih ya di bulan Ramadan nih. Target kita khatam Al-Quran, puasa setiap hari, pasti tentu puasa setiap hari ya. Nah, untuk cara membuat targetnya tuh kan benar, pertama pikirkan dulu apa yang kalian targetin nih, sehari berapa juz gitu, bisa 2 juz, bisa 1 juz ya. Kalau bisa kuat banget 3 juz bisa. Insyaallah. Dan yang kedua, kita kalau misalnya udah dipikirkan dengan matang nih ya, kita kedua tulis semua yang selama bulan Ramadan tuh kita targetnya ngapain aja ya, seharinya ngapain ya. Jadi kita tulis semua tuh, rinciin ya, jelas dan kita ya.
supaya nanti kita tidak lupa target kita apa aja ya. Ya untuk yang ketiga kita sama kayak Bang Reza ya, kita kurangin target kita yang kalau misalnya kita sedang sakit ataupun sedang kurang sehat nih badan kita ya. Jadi kita kurangi nih ya targetnya, karena ya kita kan memang kurang sehat nih, kurang fit badan kita ya, maka jangan paksakan diri kita untuk bisa mencapai target tersebut, Bang. Berarti sesuai sama kapasitas diri kita gitu ya. Iya. Saat itu. Iya. Nah, dan yang terakhir kita apa ya? Istiqomahkan lah. Kalau kita udah membuat target ini, kita istiqomah nih jalaninnya, jangan ada yang bolong dan juga jangan ada yang jangan ada kurang gitu ya, kurang dari target kita. Padahal kita kan udah nulis nih target kita dan kita istiqomahkan, konsisten ya kerjainnya, jalaninnya. Ya, mungkin dari Ana itu aja. Oke. Lanjut untuk pembahasan berikutnya, apa itu rencana ya, dan apa itu rencana menurut Bang Reza tuh, rencana itu apa sih? Oke, berarti kita bahas dari general dulu ya, kayak sama yang target tadi. Dari Ane pribadi itu menurut Ane rencana adalah rancangan kegiatan ataupun rencana yang kita buat untuk nantinya kita tujukan atau kita kita fokuskan untuk mencapai target yang udah kita raih, yang udah kita rencanakan kayak gitu. Misal kita punya target dalam general ya, kita punya target pengen punya motor underbit lah istilahnya gitu. Nah itu kan kita udah punya target tuh, pengen punya motor gitu. Nah gimana caranya kita buat punya motor itu kan kita harus punya rencana untuk kita dapetin motor. Dengan apa kita dapetin motor ya, kalau ada pribadi mungkin nanti berpikir untuk nabung dari hari ini sampai di tahun depan mungkin kayak gitu, dari 2 hari 2000 per hari, terus 2000 baru nanti kalau udah cukup uangnya kita beliin motor kayak gitu. Nah ini sama halnya dengan konteks rencana pada bulan Ramadan gitu. Nah konteks rencana pada bulan Ramadan sendiri menurut saya adalah dimana kita membuat rencana untuk mencapai target yang udah kita tulis tadi, yang udah kita rencanakan tadi di bagian target itu ya sesuai dengan kapasitas kita sendiri kayak gitu, yang tadi kita bilang. Misal kita punya target itu baca Quran itu 2 kali khatam per bulan di bulan Ramadan tersebut. Nah gimana caranya kita 2 kali khatam di bulan Ramadan tersebut ya, kita buat target, buat rencana. Misal di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan sampai hari terakhir itu perharinya tuh baca Qurannya tuh gimana gitu. Dari Ane pribadi kan Ane 2 kali khatam per bulan ya, atau di bulan Ramadan ya. Nah itu Ane adalah cara mencapai target yang udah Ane buat tadi itu adalah dengan cara 1 hari itu 2 juz kayak gitu. Jadi Ane buat rencana 1 hari 2 juz, dengan satu juznya itu di setelah ba'da subuh, dan 1 juznya lagi itu ba'da tarawih seperti itu. Nah itu adalah rencana yang menurut Ane ya, dari Ane pribadi. Nah kalau dari Syafiq mungkin ada pandangan lain. Kalau menurut Ane pribadi, rencana itu apa? Nah rencana itu ya rencana itu yang kita buat nih ya selama bulan Ramadan ya. Jadi rencana itu rencana yang kita buat selama bulan Ramadan tuh apa aja rencananya ya yang bisa kita capai itu. Nah tadi di target kita sudah bahas kan ya. Nah untuk rencana Ane sendiri sih untuk per bulannya tuh khatam insya Allah 2 kali. Nah untuk perharinya kita baca setiap habis kuliah subuh di masjid ya. Dan untuk selanjutnya kita baca kembali di habis zuhur ya, ba'da zuhur. Nah gimana cara baca perharinya, karena kan kita 2 kali khatam Al-Quran sebulan Ramadan. Nah untuk seharinya kita kan baca habis subuh 1 juz terlebih dahulu nih, 1 jam ataupun 1,5 jam ya, paling lama 1,5 jam. Nah, selanjutnya Ane baca tuh ba'da zuhur tuh dari jam 1 hingga jam 1:30 ya. Jadi kalau menurut Ane itu kan bulan Ramadan, bulan-bulan Islam kan perharinya kan dimulai dari maghrib Bang ya, terus diakhiri dari petang, maghrib juga diakhirin seharinya ya. Jadi kalau menurut Ane itu kalau misalnya baca perharinya nih, misalnya habis subuh nih, terus nanti kita lanjut lagi baca malamnya, nah itu udah lewat
wah lewat harinya, udah lewat hari. Jadi kalau seperti itu kan, jadi baca per harinya tuh terbuang bagusnya. Jadi ada insya Allah nanti ba'da subuh kita baca sejus dulu nih. Nah kita istiqomahkan lagi nih, baca lagi nih ba'da zuhur. Karena setahu aneh tuh bulan Islam tuh di perharinya tuh mulainya tuh kan dari maghrib hingga maghrib lagi ya kan ya. Jadi anak seperti itu bang menurut anda. Ya ini juga tahu kalau itu ya, kayak gimana jamnya Islam atau hari dalam Islam itu dimulai dari maghrib dan diakhiri juga dari maghrib. Jadi ibarat kata itu pukul 00-nya Islam tuh di maghrib gitu lah, kayak gitu ya. Nah dari aneh pribadi juga kayak gitu sebenarnya. Kita nargetin 2 juz itu kalau dibalik ya, mungkin kan tadi aneh bilang dari subuh dulu baru ke taraweh. Iya. Nah sebenarnya kalau aneh pribadi itu nyampe 2 juz itu dari taraweh biasanya. Kan kita kan mulai dari taraweh. Dari taraweh. Iya, dari baca tarawehnya dulu, dari baca taraweh baru dilanjut baca subuh. Oh. Jadi capai itu 2 juz kayak gitu. Itu maksudnya. Oke, berarti lanjut silakan. Selanjutnya kita membahas topik cara membuat rencana. Nah, gimana sih cara membuat rencana? Nah, silakan untuk Bang Reza. Ya, menurut Bang Reza tuh gimana cara kita membuat rencananya supaya tercapai? Oke, tadi kan kita udah bahas tentang bagaimana rencana itu dibuat untuk mencapai target yang udah kita buat ya. Iya. Tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang bagaimana kita membuat rencana gitu. Nah, aneh sendiri itu kalau membuat rencana itu selalu aneh catat di notes di HP ataupun di kertas seperti ini, kayak gini nih. Jadi kelihatan lagi, tapi kayak gitulah pokoknya. Jadi setiap hari itu aneh selalu ada rencananya pribadi. Nah, aneh sendiri itu kalau buat rencana itu dari diawali dengan rencana sebulan dulu per bulan. Jadi misal aneh tahu di bulan Ramadan itu 30 hari. Nah, aneh udah metain tuh. Aneh punya jadwal MC, jadwal hilal, jadwal dan sebagainya itu di hari apa aja. Terus jadwal sekolah di hari apa aja. Lalu jadwal bukber ataupun jadwal kegiatan-kegiatan yang lain itu di hari apa aja. Di tanggal berapa aja. Nah, dari situ kita kan tahu nih, udah tahu apa ya kegiatan-kegiatan yang kita harus fokus di situ ya. Jadi nggak bisa kita gunakan untuk mengejar target yang udah kita bangun tadi. Target 2 kali khatam, target menambah ziyadah hafalan, target murojaah, target mendengarkan ceramah dan sebagainya. Itu nggak bisa kita lakukan di dalam kegiatan yang kita harus fokus di satu kegiatan itu. Kayak misal, nah itu kita harus buat perharinya, jadwal per hari. Nah itulah mengapa aneh buat awalan itu selalu buat per bulan dulu kayak gini. Per bulan aneh buat jadwal dulu. Kelihatan ya mungkin ya di sini. Kelihatan. Jadi mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi aneh selalu buat jadwal di sini di HP. Aneh setiap bulan itu pasti aneh tahu. Jadi aneh tahu nih per bulan tuh aneh jadwalnya tuh ngapain aja, ada kegiatan apa aja di bulan itu. Nah dari situ aneh baru membuat jadwal mandirinya, jadwal sendiri atau jadwal yang perharinya lah istilahnya. Nah kalau per hari itu aneh biasanya buat di catatan kayak gini, di kertas catatan di ini buat kalau aneh bikin. Kalau di HP aneh juga buat biasanya seperti ini. Nah, ini ada rondonya per hari. Ada. Nah, jadi ini ada rundown per hari. Kalau aneh itu sebutnya rundown lah, rundown per hari gitu, rundown harian. Nah dari rundown ini baru kita bagi-bagi tuh waktunya. Ada yang kita pakai buat sekolah, tapi yang kita utamakan ya pokoknya yang menguras tenaga dulu lah, yang kita harus fokus di satu kegiatan itu. Misal sekolah kita harus tulis dulu itu dari jam berapa sampai jam berapa, terus kegiatan bukber, kegiatan tarawih, MC, bilal dan sebagainya kita harus tulis dulu. Nah setelah itu baru kita breakdown. Kan kita punya banyak waktu luang tuh, misalnya kita punya 24 jam dikurangi sama beberapa kegiatan yang kita bahas dari sekolah, dari grup, dari jadwal MC, bilal ataupun bukber dan sebagainya. Itu pasti kita punya banyak waktu luang. Nah waktu luang yang kita dapatkan atau waktu luang yang kita punya itu harus kita alokasikan untuk mengejar target kita kayak gitu. Mengejar target kita seperti itu. Ya, misal kita punya target 2 kali khatam. Nah itu berarti kita harus jadwalin itu. Misal kita sekolah di jam 6:30, berarti di ibadah subuh sampai jam
jam setengah 7 kan masih kosong bro, masih kosong. Ya berarti kita bisa pakai untuk baca Quran, khataman Quran seperti itu, 1 juz per hari kayak gitu. Nah itu adalah caranya untuk membuat jadwal atau membuat rencana di bulan Ramadan kayak gitu. Dari Syafiq gimana? Kan Syafiq nih kita tahu ya bahwasanya itu Syafiq setiap hari bikin video kayak gitu. Pasti sibuk lah. Gimana cara buat ngatur waktunya gitu, atau bahasa kerennya time management itu kayak gimana gitu? Nah, menurut Anda pribadi untuk Iya. untuk cara membuat rencana tuh per bulannya gimana, nah per harinya juga gimana. Nah kalau menurut Anda pribadi, nah per bulannya Anda insya Allah setiap hari membuat tausiah agama konten. Nah, terus untuk podcast per minggunya 2 kali ya, selang-seling 3 kali ya. Jadi untuk yang khatam Al-Quran seharinya tuh 1 juz di habis subuh ya. Untuk 1 juz laginya ba'da zuhur ya. Jadi untuk rencana Anda kan memang agak terlalu banyak, nah tapi insya Allah terlaksana semua. Rencana pertamanya kan Anda ini apa? Pastinya sekolah, puasa, taraweh, ibadah 5 waktunya, terus duha ya, dan ditambah dengan sekolah, terus buat konten tausiah agama ya, terus live ceramah subuh, terus ceramah taraweh, dan juga podcast. Nah yang kali ini kita tonton. Nah ini podcast. Nah untuk konten-kontennya tuh ya, kalau untuk ceramah subuh pasti habis subuh. Nah untuk ceramah taraweh pas taraweh dan hingga selesai taraweh ya. Kalau untuk konten tausiah tuh per harinya tuh habis jam 9 ya. Buat videonya kan jam 8. Nah untuk waktu ngedit tuh setengah jam. Nah waktu uploadnya jam 9. Nah selang-seling tuh sehari, bisa pagi kita buat kontennya, terus besoknya kita lanjut ba'da duhur, besoknya kita lanjut ba'da asar. Nah seterusnya insya Allah Anda istiqomah. Amin. Oke, lanjut. Udah menurut Anda sih. Oke. Nah, lanjut untuk selanjutnya ya, bagaimana cara melaksanakannya tuh, bagaimana cara melaksanakan rencana yang tadi kita buat supaya nanti kedepannya kita tercapai itu selama bulan Ramadan. Menurut Bang Reza tuh cara melaksanakan rencana ataupun melaksanakannya tuh di bulan Ramadan tuh seperti apa? Oke, berarti tadi kan kita udah bahas target sama rencana. Sekarang kita cara melaksanakan rencana itu agar target kita tercapai gitu ya. Iya. Oke. Dari nih itu yang paling utama atau yang paling penting pastinya adalah dari niat dulu. Kita harus yakin nih, kita punya rencana, kita punya target, ya kita harus benar-benar niat untuk melaksanakannya gitu. Kita harus punya niat untuk, ya kita punya alasan lah untuk melaksanakannya lah gitu. Misal kita punya niat untuk menghatamkan Quran 2 kali di bulan Ramadan, ya kita harus punya benar-benar yang punya niat untuk menghatamkannya. Jangan sampai niat kita cuma setengah-setengah, karena kalau niat kita cuma setengah-setengah pasti tercapainya setengah juga. Iya kayak gitu. Jadi atau bahkan nggak tercapai sama sekali gitu, rugi. Makanya kita kalau punya niat atau punya target, punya rencana, itu harus kita niatkan untuk kita lakukan secara maksimal kayak gitu. Nah selain itu juga, selain dari niat itu ya ada beberapa faktor pendukung ya. Misal kayak kita harus punya kesadaran juga, kita harus punya kesadaran diri untuk dalam diri kita untuk melaksanakannya. Ya sayang aja gak sih kalau kita udah buat rencana terus gak tercapai gitu. Iya nggak kita laksanain, nggak dijalanin. Ya Allah itu sayang waktu banget, sayang. Rugi waktu itu. Ya rugi waktu buat kita buat rencana, buat kita target dan sebagainya. Ya kalau kita nggak jalanin ya buat apa kita ngerencanain kayak gitu. Nah itu harus kita sadarin bahwasanya ya kita harus ngejalanin rencana yang udah kita buat gitu loh. Ya terlepas dari semua alasan-alasan yang kita buat kayak sibuk lah ataupun yang lainnya lah, ya kita harus ngejalanin karena ya itu emang udah kita buat, udah kita niatin gitu loh. Ya masa iya kita nggak ngejalanin gitu kan gitu. Nah untuk terakhir adalah mungkin kita harus tahu bahwa semua hal itu ada faktor pendukungnya, bukan cuma ada faktor utama atau cuma alasan utamanya doang, tapi ada alasan-alasan di baliknya yang bisa membantu terlaksananya rencana atau target yang udah kita rencanain tadi. Misal faktor pendukung yang Anda sering buat atau yang Anda sering pakai itu adalah faktor pendukung dari orang tua. Misal nih Anda pengen baca Quran 2 kali khatam, Anda tuh jadwalin di ba'da tarawih sama ba'da subuh. Nah Anda minta orang tua Anda buat maksa Anda
buat maksa aneh untuk baca Quran pada tarawih sama pada subuh. Karena kenapa? Kalau aneh gak maksa, kalau aneh gak diingetin, gak bakal inget sumpah. Aneh cuma buat rencana, aneh buat rencana. Aneh udah jelas, aneh udah tahu banget buat rencana makan, rencana buat rencana kayak pengen baca Quran dan sebagainya. Tapi aneh tuh ingatan jangka pendeknya tuh benar-benar yang ya aneh nggak punya terlalu apa ya, nggak sebaik yang orang punya lah ya, ibaratnya. Nah di sini aneh ngakalinya gimana? Ngakalinya adalah dengan aneh nyuruh, aneh minta tolong orang tua aneh untuk maksa aneh. Jadi gimana caranya orang tua aneh tuh maksa aneh untuk baca Quran? Gimana caranya tuh aneh harus baca Quran gitu, dengan berbagai alasan yang aneh buat, dengan berbagai alasan, dengan berbagai kesibukan yang aneh punya. Itu tapi harus aneh jalanin rencana yang udah kita buat gitu. Dengan aneh minta tolong orang tua kan kita kan aneh udah gak bisa nolak tuh kan ya. Iya. Udah jadi perintah orang tua kalau gitu. Aneh pada subuh kelar subuhan aja tiba-tiba diomelin pas pulang dari masjid kan, pas pulang dari musola, "Cak, baca Quran sekarang." Wah, siap. Itu kalau nggak digituin, aneh bagus udah tidur. Iya kan? Kayak gitu. Ya, kayak gitu dari aneh. Jadi tiga hal itu yang mungkin selalu aneh pakai, selalu aneh jadiin jadiin solusi untuk memperkuat niat aneh untuk terus bisa istiqomah dalam menjalankan rencana yang udah aneh buat dan untuk mencapai target yang udah aneh buat tersebut. Kayak gitu Syafiq. Kalau dari Syafiq gimana? Ada metode yang lain nggak? Kalau menurut anda pribadi ya, cara melaksanakan rencana tuh, nah benar kata Bang Reza. Yang pertama tuh niat terlebih dahulu, niat ya karena lillah ta'ala. Terus karena niat itu kan diawali sebelum pekerjaan. Jadi kita niat dulu nih sebelum kita melakukan amalan ataupun pekerjaan kita selama satu hari ya. Jadi untuk pertama cara melaksanakan rencana tuh pertama niat, kedua tuh faktor pendukung juga seperti kata Bang Reza. Tapi untuk pendukung saya tuh mungkin untuk pendukung saya pertama tuh dari orang tua terlebih dahulu, keluarga, terus dari saudara Ana, terus dari kakak-kakak pengajar saya juga ya. Jadi lingkungan lah. Iya, pokoknya lingkungan ya. Dan untuk yang kedua tuh kenapa faktor pendukungnya ada orang tua? Karena orang tua lah yang selalu mengingatkan kita ya. Jadi kita kan kadang lalai, kadang lupa. Jadi misalnya nih aneh pengen dibangunin nih sama orang tua nih subuh ataupun sahur ya, karena sekarang kan bulan Ramadan. Jadi kita minta tolong kepada orang tua kita untuk bangunin sahur gitu ya. Di antara jam 3:30 ataupun jam 4 ya gitu. Nah, menurut aneh itu sih sudah lebih dari cukup. Nah, yang selanjutnya pasti ada dukungan dari lingkungan sekitar seperti saudara, teman-teman, dan juga ya kakak-kakak pengajar anak ya. Kan Ana buat konten kayak gini kan karena terinspirasi dengan kakak pengajar ya. Kakak pengajar Ana kan dia membuat channel dia buat berdakwah lah di YouTube ya. Dan Ana terinspirasi nih dengan channelnya nih, pengen buat konten juga ya, pengen latihan gitu. Benar-benar karena pengen ada pengalaman ya. Jadi itu channel kami nih Al-Azami itu dulunya tuh channelnya gaming Bang. Oh iya? Iya gaming. Oh ya Allah, karena bisa dialihin fungsi gitu ya? Iya gitu ya, keren. Gak tau kenapa Ana pengen ke dakwah gitu ya. Karena kan pengalaman Ana dulu tuh udah bermain game di gaming. Nah dulu kan karena Ana belum kenal Al-Quran nih, belum kenal kita ibadah tekun banget nih istiqomah, maka Ana pengen main game aja nih, bikin konten, pengen jadi YouTuber gitu ya. Jadi dulu tuh channel Al-Azam itu channel gaming. Nah kan itu paling sebulan sekali tuh buat bikin videonya, karena kan editnya lama tuh kalau buat konten seperti itu. Untuk sekarang ini kan channel gaming Ana kan udah diganti dengan channel Al-Azami ya. Jadi Ana sudah tekunkan lagi nih, istiqomahkan lagi nih untuk channel Ana supaya channel Al-Azami itu berkembang kembali ya. Karena kan dulu pas channel gaming kan subscribernya kan sudah 187. Iya. Nah untuk kan udah diganti nih channel Al-Azami. Nah udah naik lagi nih jadi 207 dari 187 jadi 207. Jadi insya Allah nanti bulan depan bismillah lah, doain semoga 300 gitu. Amin ya Allah.
paling bantu 300 nih kalau bisa sih, kalau nggak bisa 250 lah insya Allah ya, amin amin. Mungkin dari itu sih menurut Ani itu aja. Oke, mungkin ada juga ada sedikit tambahan nih. Kita dari tadi tuh ngomongin tentang niat. Iya, Niat tuh ya kita tahu bahwasanya kita harus punya niat dalam segala ibadah yang kita lakukan. iya, Nah, kita juga harus tahu nih kalau bahwasanya niat itu nggak boleh sembarangan niat. iya, Dengan kita tahu bahwasanya ada hadis dari Arba'in Nawawi, hadis pertama ya, nama-nama niat yang mana amal itu tergantung dari niatnya gitu. Iya. Apa yang kita nanti dapatkan itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Pasti nama-nama lu niat, baik nama itu baik mana wah kayak gitu. Jadi kita nggak boleh sembarangan niat nih. Jangan sampai nanti kita niatnya puasa tapi niatnya puasa. Kitanya pengen puasa nih, Iya. tapi niat kita pengen dilihat orang. Aduh. Jangan sampai kayak gitu gitu loh. Jangan sampai dianggap jangan sampai nanti kita dianggap sama kita dikasih balasannya nggak sesuai sama apa yang kita lakukan gitu. Misal kita puasa tapi nanti dibalasnya dengan bukan dengan pahala puasa tapi dengan apa ya namanya, dengan sia-sia karena kita niatnya beda dengan apa yang kita lakukan, seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi tadi kan kita sudah membahas topik-topik yang ada 3 tadi nih. Yang pertama kan target, yang kedua tuh rencana, yang ketiga cara melaksanakannya itu gimana. Jadi itu untuk kesimpulannya tuh kita istiqomahkan kembali tuh ya, untuk kita melaksanakan rencana itu sesuai target itu sesuai rencana. Jadi kita konsisten kembali tuh, kita membuat target kan kita udah membuang waktu banyak nih. Jadi kita ya istiqomahkan lagi nih. Jadi konsisten lah kita melaksanakannya supaya nanti bisa tercapai hingga akhir Ramadannya. Jadi kesimpulannya itu aja. Terima kasih untuk Bang Reza sudah menghadiri podcast kali ini. Terima kasih banget ya. Untuk kali ini topik pembahasannya segitu dulu ya. Untuk selanjutnya untuk hari Ahad besok bersama Kak Anas ya. Masya Allah. Sama kakak pengajaran Anas sendiri nih. Sama mentoran ini. Ya Allah, kita sama-sama. Iya. Jadi insya Allah minggu depan Ahad depan sama Kak Anas, dan temanya tema Al-Quran insya Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kali ini Ana sudah membahas topik bersama Bang Reza ya. Terima kasih Bang Reza ya. Jadi Ana terima kasih sudah menonton channel Al-Azami ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran dan kritik, tolong tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Karena kenapa kita harus menyebar ya, sebarkan, luaskan kebaikan. Karena kan memang kita mempunyai kewajiban untuk menyebarkan kebaikan, karena memang itu kewajiban kita sebagai orang muslim untuk menyampaikan kebaikan untuk orang lain dan jauhilah larangannya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.